Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menceritakan sedikit tentang konflik terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Jadi, sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dengan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah pada memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet pada praktik Warsawa bubar. Mengapa? Karena di tahun yang sama Ukraina memberikan surat untuk memerdekakan diri dalam sebuah referendum. Presiden Rusia pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independence. Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia di Uni Soviet. Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemimpinan mayoritas kapal di armada laut yang berbasis di Crimea. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menantang supremasi Rusia. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera, membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi berat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip juga turun gunung menginspirasi negosiasi antara keduanya.
Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan atau dilatih. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangga dekat sekaligus sekutunya. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi. Pihak barat terus mengorbankan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Sebenarnya tidak ada yang terjadi dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham. Kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami. Pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ia saat konferensi pers bersama konselir. Putin mengatakan Rusia tidak mengingatkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Meski begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas dengan menggunakan wilayah pemberontakan Ukraina Timur. Senin lalu, Putin tiba-tiba mengemukakan DPR dan LRP sebagai negara merdeka dengan alasan menjaga perdamaian. Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina. Pada Kamis 24 Februari 2022, pernyataan Putin di depan Olaf tak terrealisasi. Serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi sejumlah kota di Ukraina termasuk Kyiv. Keadaan mengharuskan kami untuk mengembalikan tindakan tegas dan segera, kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi. Menurut transkrip RIA, Barat mengutuk tindakan Putin. Sejumlah negara bereaksi. Rusia memulai serangan ke Ukraina hari ini. Putin memulai perang melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.